Republik Maluku Selatan atau RMS adalah sebuah deklarasi politis yang pernah terjadi di Maluku pada tanggal 25 April 1950. Maluku merupakan salah satu kota yang pada saat itu terkenal akan kekayaan rempah-rempahnya. Sebab itu Maluku dijuluki sebagai Kepulauan Rempah. Rakyat Maluku berdagang tidak hanya dengan pedagang Nusantara saja, tetapi juga mancanegara seperti Tionghoa, Arab, dan Eropa. Namun setelah Maluku dinyatakan bersatu dengan NKRI, Manu Sama, salah satu tokoh pejuang RMS, menyatakan bahwa bergabungnya Maluku dengan Indonesia memicu masalah. Manu Sama pun mengadakan rapat bersama penguasa desa di Pulau Ambon. Pada saat Manu Sama mengobarkan semangat anti pemerintaris, dan dia menyatakan bahwa orang Maluku tidak mau dijajah oleh orang Jawa. Pemerintah Maluku kemudian mengikrarkan proklamasi RMS sehingga secara resmi republik ini telah terlepas dari NIP dan RIS. Pemberontakan RMS merupakan gerakan separasi yang berpusat di wilayah selatan Maluku. Dalang dibalik pemberontakan ini adalah mantan Jaksa Agung Wilayah Negara Indonesia Timur yang bernama Christian Robert Stephen Sumokil. Faktor penyebab terjadinya pemberontakan RMS adalah pemerataan pembangunan yang dirasakan sangat kecil dan tidak sebanding dengan Jawa. Adapun konflik di antara dua kekuatan di negara Indonesia Timur. Kemudian, pemberontakan RMS ini juga mendapat dukungan dari pemerintah kolonialis Belanda karena gagalnya mengembalikan kekuasaan imperialis kolonialnya di Indonesia. Adapun penyebab lain karena kekecewaan para prajurit KNIL karena pengakuan kemerdekaan Belanda kepada Indonesia. Lalu tidak setuju akan pembubaran NIT, negara Indonesia Timur, dan yang terakhir keinginan beberapa tokoh seperti Sumokil untuk mendirikan negara sendiri. Ada 3 poin penting yang dilakukan oleh Republik Maluku Selatan atau disingkat RMS, yakni 1. Memproklamasikan Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950, 2. Mendukung Belanda, 3. Menangkap orang-orang pendukung RIS. Ia melancarkan berbagai propaganda untuk menambah pengikut, termasuk beberapa daerah di Maluku Tengah. Menjelang proklamasi RMS, Sumokil berhasil mengumpulkan pasukan dari masyarakat di Republik Maluku Tengah. Ancaman juga berlaku bagi penduduk yang mendukung NKRI. Mereka akan dimasukkan ke penjara karena dukungannya. Kemudian pada 27 April 1950, Dr. J.P. Nikujulu ditunjuk sebagai wakil presiden RMS untuk daerah luar negeri dan berkependudukan di Den Haag, Belanda. Posisi presiden para akhir didukung oleh Sumokil pada 3 Mei 1950 dan pada 9 Mei dibentuklah Angkatan Perang RMS atau disingkat APRMS dengan Sersan Mayor KNIL DJ Samson sebagai panglima perang. Karena tindakan RMS dianggap sebagai pemberontakan terhadap pemerintah, maka pemerintah Indonesia harus segera mengatasinya. Oleh karena itu, upaya pemerintah mengatasi pemberontakan RMS adalah dengan jalan damai atau negosiasi. Namun, hal tersebut ditolak sehingga membuat NKRI terpaksa mengerahkan kekuatan militer. Pertempuran antar kedua belah pihak pun pecah. Pasukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat mampu menekan pasukan RMS dengan menduduki Ambon pada November 1950. Keberhasilan ini diikuti dengan penangkapan Presiden pertama RMS, J.H. Manuhutu, dan Perdana Menteri RMS, Wairisa, beserta 9 menteri lainnya. Para tokoh RMS ini kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 3 sampai 5,5 tahun. Namun saat terjadi pertempuran dalam merebut benteng New Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi yang bertugas saat itu harus gugur di medan laga. Perang gerilya juga masih berlanjut di Pulau Seram sampai 1962. Sumokil akhirnya tertangkap pada 12 Desember 1963 dan sesuai keputusan Mahkamah Militer luar biasa di Jakarta, ia dijatuhi hukuman mati pada tahun 1966. Dampak pemberontakan pengibaran bendera Benang Raja dan dimulainya pemberontakan RMS menimbulkan berbagai dampak. Dampak utama yaitu banyaknya korban yang jatuh dari kedua belah pihak,
pada masa perlawanan. Selain itu, terjadi migrasi pengungsi ke Belanda karena dianggap mendukung berdirinya RMS. Hal ini juga menimbulkan ketidakstabilan kondisi keamanan dan politik antar kelompok di wilayah Maluku. Bahkan beberapa kejadian terorisme oleh anggota RMS juga terjadi di Belanda. Jadi dampak pemberontakan RMS itu tentu saja memakan banyak korban, karena upaya penyelesaiannya sudah sampai tahap GOM 3. Selain itu, dampak lainnya dari pemberontakan oleh RMS adalah terjadinya migrasi sebagian pendukung RMS ke Belanda. Ada sekitar 15.000 rakyat Maluku yang migrasi ke Belanda, mengingat bahwa Belanda merupakan basis eksternal bagi RMS.